Selamat mendengarkan. Akila berjalan menuju pintu apartemen dan membukanya. Sudah aku katakan, tunggu di taman. Kamu tidak membaca. Ucapan Akila terhenti saat melihat siapa yang datang. Selamat pagi, Akila. Gadis itu tampak sangat terkejut melihat sosok wanita yang paling dia hindari saat ini telah berada di hadapannya. Tanpa rasa bersalah, wanita itu menatap Akila dengan tersenyum. Kamu tidak persilahkan aku masuk. Aku masih capek karena baru sampai. Akila menarik napas dalam. Dulu tanpa izin, sahabatnya ini akan melakukan apapun yang dia mau. Buat apa kamu sini? Tanya Akila. Aku akan mengatakan maksud kedatanganku, tapi izinkan aku masuk. Akila membuka lebar pintu apartemennya. Wanita itu masuk dan langsung duduk. Akila menyusul duduk berhadapan dengannya. Apa kabar kamu? Aku merindukan kamu. Kenapa pergi tanpa kabar? Tanya Fiona. Sepertinya urat malu wanita itu telah putus semuanya. Tanpa rasa bersalah dia bertanya kabar dari orang yang telah dia sakiti hatinya. Akila kembali menarik napasnya. Menghadapi Fiona sepertinya dia harus memiliki stok kesabaran yang banyak. Aku yang seharusnya bertanya, apa kabar kamu setelah berhasil menikamku dari belakang? Apa kamu tidak ada sedikit pun rasa bersalah dan penyesalan? Tanya Akila. Wanita itu berusaha menahan segala emosinya. Fiona tersenyum mendengar pertanyaan Akila. Dalam hati kecilnya memang tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Bagi Fiona, semua itu sudah pantas untuk Akila. Bukankah tanpa Alden dia juga bisa bahagia? Akila bisa mendapatkan pria kaya lainnya. Anggap saja Akila berkorban sedikit demi dirinya. Bukankah wanita itu selama ini telah mendapatkan kebahagiaan yang banyak? Orang tua kaya, wajah cantik dan pintar, Alden yang begitu mencintainya, teman-teman yang banyak dari kalangan orang kaya semua. Sekarang saatnya berbagi. Kabarku baik, bahkan saat ini aku sedang berbahagia. Aku datang untuk berbagi kebahagiaan denganmu. Bukankah sebagai sahabat, aku ingin kamu orang pertama yang mendengar kabar gembira ini. Aku yakin, kamu juga ikut bahagia setelah tahu ini. Akila merasakan dadanya sesak. Mengapa dia bisa bersahabat dengan orang seperti Fiona? Tidak pernah Akila menyangka, sahabatnya ini tega menyakiti hatinya hingga sedalam ini. Untuk menutupi kebusukan Fiona, Akila tidak mengatakan jika sahabatnya itulah yang telah merebut Alden. Akila takut kedua orang tuanya begitu marah dan melakukan tindakan yang merugikan bagi Fiona. Rumah yang ditempati ibu dan adik Fiona saat ini adalah rumah milik kedua orang tua Akila. Sebelum ditempati ibu dan adiknya Fiona, rumah itu dikontrakan. Aku tidak habis berpikir, kenapa ada wanita seperti kamu? Apa kamu tidak punya perasaan? Sedikit pun tidak memiliki rasa bersalah. Padahal kamu telah merebut kekasih sahabatmu sendiri. Apa salahku denganmu, Fiona? Kenapa kau tega lakukan semua ini? Tanya Akila masih mencoba menahan tangis walau dada sesak. Akila tidak tahu harus berkata apa dengan Fiona. Dia tidak mengenal wanita itu lagi. Entah apa yang Akila lakukan sehingga Fiona sepertinya begitu dendam dengannya. Selama ini sebagai sahabat Akila merasa telah melakukan yang terbaik. Dia memberikan apa yang Fiona butuhkan. Aku atau kamu yang tidak memiliki perasaan? Tanya Fiona. Pertanyaan Fiona membuat dahi Akila berkedut. Apa yang telah dia lakukan pada Fiona sehingga wanita itu begitu sakit hatinya? Apa kau pernah berpikir perasaanku selama ini? Kau memiliki segalanya. Teman yang banyak dan dari kalangan ekonomi tinggi. Orang tua kaya. Wajah yang cantik dan kekasih yang begitu mencintaimu. Kau sengaja menjadikan aku sahabatmu agar kau terlihat tinggi dan aku tampak seperti upik abumu. Fiona menghentikan ucapannya. Napasnya tampak terburu karena bicara begitu cepat dan dengan nada tinggi. Akila ingin menjawab ucapan Fiona, tapi wanita itu mengisyaratkan diam. Dengarkan aku. Apa selama ini kau tahu apa yang aku rasakan? Aku merasa Tuhan tidak adil denganku. Kau memiliki segalanya. Kau diberi kelebihan yang banyak. Sedangkan aku tidak memiliki apa-apa jika dibandingkan denganmu. Bukankah kamu pernah berkata akan rela berbagi denganku? Inilah saatnya kau buktikan ucapanmu itu. Aku inginkan Alden. Aku ingin kau memberikan Alden untukku. Dan Akila langsung berdiri setelah mendengar penuturan Fiona. Berbagi. Mungkin jika yang lainnya Akila akan berbagi. Tapi tidak dengan kekasih. Gadis itu mengambil napas panjang dan menatap Fiona dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak untuk Alden, Vi.
Aku mencintainya. Ibu Akila menolak keinginan Fiona untuk yang satu ini. Kau bisa meminta apapun padaku, tapi jangan Alden. Ulang Akila. Fiona ikut berdiri dan meraih tangan Akila yang terkepal. Wanita itu memasang mimik wajah menyedihkan, karena tahu hati Akila sangatlah lembut. Aku mohon jangan egois, Kila. Kalau kamu tetap mempertahankan Al, bagaimana dengan janin yang ada dalam kandungan aku? Aku kesini untuk memberikan kabar bahagia padamu, tapi ternyata aku salah. Kau sama sekali tidak menganggapku seorang sahabat. Ucap Fiona dengan mata berkaca-kaca. Sekali kedip, air mata buaya itu akan tumpah dan membasahi pipinya. Kila, jangan bicara lagi, ku mohon. Pinta Kila mengangkat tangannya. Tubuhnya hampir terjatuh kalau saja tidak berpegangan pada meja setinggi pinggang. Kandungan, lirik Akila. Pandangan gadis itu mulai menggelap. Ia seakan-akan baru saja dilempar oleh sesuatu yang keras, hingga tidak bisa berpikir jernih. Apa ini? Bolehkah Akila tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Fiona? Kau hamil anak siapa? Tanya Akila dengan bodohnya. Padahal dia sudah dapat menebak jawaban apa yang akan diberikan Fiona. Alden, Kila. Aku hamil anaknya. Itulah alasanku datang ke sini untuk menemuimu. Sejak awal dia sudah tahu aku hamil. Tapi dia tidak ingin bertanggung jawab dan mencarimu saja. Jawab Fiona. Wanita itu berlutut tepat di hadapan Akila yang masih menumpuk tubuhnya pada meja. Fiona mendongak dengan air mata yang terus berjatuhan. Kau punya segalanya, dan bisa mendapatkan pria yang kau sukai, Kila. Tapi bagaimana dengan aku? Apa ada pria yang mau denganku setelah memiliki anak dari pria lain? Kumohon kamu dapat mengerti. Fiona mengusap air mata buaya yang terus saja mengalir di pipinya. Setelah lama sibuk sana kemari mencari cara untuk memisahkan Alden dan Akila, sebuah keajaiban menghampirinya 1 minggu yang lalu. Ia dinyatakan telah hamil, dan itu sangat membuat Fiona bahagia. Akhirnya dia mendapatkan senjata untuk merebut Alden dari sahabatnya. Fiona merogoh tasnya, kemudian mengeluarkan tes pack juga hasil USG. Dia menyerahkan pada Akila. Lantas Akila langsung mengambilnya dengan tangan bergetar hebat. Kuharap kamu tidak egois, Kila. Kalaupun kamu membenciku, tolong pikirkan bayi tidak bersalah dalam perutku ini. Imbu Fiona. Wanita itu berdiri setelah puas berakting di depan sahabatnya. Aku pergi. Semoga kau bahagia dan bijak mengambil keputusan. Tepat saat pintu apartemen tertutup, Akila menjatuhkan tubuhnya ke lantai marmer sambil memandangi tes pack juga hasil USG dari Fiona. Tangannya meremas tes pack tersebut sekuat yang dia bisa, lalu melemparnya tanpa arah. Kenapa? Kenapa ini semua terjadi padaku? Teriak Akila menangis sejadi-jadinya mengetahui fakta yang ada. Hal yang selama ini dia takutkan, akhirnya terjadi juga. Fiona hamil anak kekasihnya. Apakah aku harus egois mempertahankan cintaku? Atau memikirkan calon bayi Alden? Lirik Akila mengusap air matanya kasar. Akila melirik ponselnya yang bergetar bertanda pesan masuk. Gadis itu segera mengintip bilas status. Di sana ada pesan dari nomor tidak dikenal. Langsung saja Akila memeriksa isi pesannya. Tolong bujuk Alden agar tidak menyuruhku menggugurkan kandungan ini. Aku tidak ingin kehilangan malaikat kecilku. Dia selalu memaksaku menggugurkan kandungan karena tidak ingin berpisah denganmu. Kau tahu sendiri, aku tidak mungkin melukai janin yang tidak bersalah. Setelah membaca sederet pesan tersebut, air mata Akila semakin deras. Kini tidak ada lagi kesempatan untuk menjalin hubungan bersama Alden. Kalaupun dia ingin egois mempertahankan cintanya, Akila tidak akan sanggup hidup dalam bayang-bayangan rasa bersalah terhadap bayi Alden dan Fiona. Sakit banget. Lirik Akila menekan dadanya yang terasa sesak. Hatinya bagi dihujani jarum yang sangat tajam. Sakitnya sangat terasa, tapi tidak berdarah. Luka fisik bisa diobati. Lalu bagaimana dengan hati yang terluka? Bersambung.